Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Jadi ini posisi sedang kalau di admin ya. Jadi kita pakai user admin. Hmm, kita posisi ini untuk mengisi data-data khusus. Jadi nanti Bapak Ibu boleh misalkan data umum ya. Ya, kan nanti diisi misalkan alamatnya tahun baku. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan saja. Ini saya coba ngasal ya. Jadi masuk admin, admin siapa misalkan. ID-nya tadi ya, yang dari contoh. Nomornya samakan saja, tinggal disimpan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau nambah foto, bisa klik lagi fotonya di sini dua. Nah, yang seperti ini misalkan. Jadi bisa diubah, disimpan lagi. Kemudian kita ke wilayah kerja. Jadi ini wilayah kerja ini lebih ke penambahan Bapak Ibu ini ya. Misalkan user atau supervisor khusus. Jadi Bapak Ibu bisa nambah misalkan nomor kodenya. Nomor tadi kan sudah ya. Ini dua wilayah kecamatan Ketombak Utara. Kemudian user supervisornya nanti bisa ditambah di sini. Ya, Bapak Ibu bisa nambah nih. Contoh supervisor kita tambah. Misalkan Irban satu. Passwordnya 123. Nama lengkap boleh itu satu. Levelnya supervisor. Di sini dan satu. Simpan saja. Yang seperti ini. Bisa nanti tinggal tambah ya. Dengan Irban satu. Oke, disimpan. Kemudian kita memilih ini ya. Jadi diarahkan dulu ke ini biar ada titiknya. Sorry, ada tanda panah. Terus kita tambah. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau misalkan ini kan sudah nggak ada ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa tambah misalkan di sini ya. Nah, diklik aja. Bisa saya ini pilih. Oh, oke. Jadi klik yang tadi ya, klik saya ubah baru. Baru dulu. Saya ubah ya tadi ini cuman kecamatan ya, jadi hapus, hapus, hapus dulu. Jadi nanti simpan dulu ya guys. Terus ditambah. Nah, ini tadi klik yang tiga, terus pilih Ketahuan Utara. Pilih gitu. Jadi ini untuk pemilihan wilayah, jadi Bapak Ibu tinggal tambahkan saja. Tuh. Kemudian kita maju ke program kerja pengawasan. Jadi ini untuk mengisi PKPT. Jadi Bapak Ibu nanti boleh ditambah ya, tambah dulu. Misalnya nomor PKPT satu, pilih nanti dipilih PKPT-nya. Misal ini kan tahun 2025 ya, berarti kita cut off-nya tanggal 31. Misalkan jenisnya ya, evaluasi atau mungkin audit rutin lah, misalnya. Periode 2025, nama PKPT, PKPT Inspektorat Mobile. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita pilih koneksi Syscaldisk-nya di sini ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau di sini eh, pilih kalau misal Bapak Ibu nggak ada Syscaldisk-nya dikosongkan saja. Tapi kalau ada Syscaldisk silahkan dikoneksikan. Kemudian untuk Syscaldisk silahkan nanti dimasukkan. Nah, ini Syscaldisk. Oke, sudah seperti ini disimpan. Oke, kita coba. Ya, silahkan melakukan ada di bawah ini ya, dengan mendownload template terlebih dahulu. Jadi nanti kita yang penting Bapak Ibu sudah pilih PKPT tadi ya, jangan pilih PKPT.
Nah, pastikan ada pilihan seperti ini, baru kita load. Oh, sorry, tes koneksi dulu ya. Nah, tes koneksi dulu yang di slow disk-nya. Kalau sudah berhasil, nanti dia akan otomatis keluar seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bawah ya, Bapak Ibu bisa lihat di bawah itu ada ini ya, ada semacam eh, koneksi slow disk-nya ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum koneksikan di bawah ini, itu otomatis belum posisi ini ya, belum ada ya. Jadi nanti laporan itu belum bisa buka. Tapi kalau Bapak Ibu sudah buat PKPT, sudah ada muncul seperti ini, nanti dia otomatis akan beberapa menu laporan itu akan keluar. Nah, setelah kita koneksi sukses, baru kita load. Nah, ini tergantung Bapak Ibu laptop ya, karena kadang-kadang seperti ini loh. Jadi sering ngeliat, jadi sabar-sabar saja. Yang pasti poin pentingnya ketika Bapak Ibu sudah berhasil di admin harusnya tidak ada masalah di proses loadnya seperti itu. Ya, kita agak agak menunggu ya. Nanti kita sudah selesai dan pastikan tadi ya Bapak Ibu supervisor pembagiannya sudah jelas, data umum sudah diisi, nanti otomatis harusnya tidak ada masalah. Nah, ini sudah Bapak Ibu lihat di kiri ya. Di kiri di sini ada loading data-data. Jadi data-data semua database Syscodis yang ada di Syscodis itu akan semua dimasukkan ke Syswas. Nah, posisi seperti ini. Jadi perbedaan koneksi yang ada di PKPT dengan koneksi yang ada di DB admin itu hanya mengkoneksikan eh, bahasanya seperti ini, Bu. Jadi kita punya jembatan, ya, jembatan. Nah, kalau yang DB admin itu hanya membuat bahasanya eh, konstruksinya gitu. Jadi hanya konstruksi supaya bisa jembatannya itu bisa berkoneksi. Tapi kalau di PKPT kita itu menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi kita buat ya betonnya, terus masukin pekerjaannya, alat berat, nah, itu seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi makanya kenapa saya tadi bilang bahwa di DB admin itu kenapa tidak bisa laporan? Karena kita belum masuk dalam proses load atau proses koneksi dari database secara seluruh ya. Jadi belum semuanya. Seperti itu. Mungkin agak agak lama ya. Ya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, jadi nanti kita juga akan impor data. Nah, impor data itu nanti namanya itu adalah template non keuangan isi. Nah, eh, sebagai contoh ya Bapak Ibu, jadi di sini nanti kita akan masukkan semua semua apa namanya ya bahasanya semua desa itu ya peringkat desa-desa ini dari SDM, geografis, pembinaan dan lain-lain itu nanti kita akan nilai untuk nanti dimasukkan ke dalam itu ya penilaian sampel desa. Ini nanti, nah ini kan dengan desa banyak, sedangkan di Kota Mobagu ini saya ambil itu kan hanya 15 desa. Saya sudah menyiapkan sebelumnya ya, jadi sudah saya sampel saja. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu dari inspektorat mungkin nanti bisa dipertajam lagi untuk surveinya, kira-kira karena ini masuk dalam ranah ini ya. Nah, ini saya ambil contoh dari IDM pengawasan dan lain-lain, nanti data dari masing-masing inspektorat. Saya ambil contoh seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Oke. Ketika sudah selesai, kita tinggal impor data. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download di sini ya. Saya contoh tadi sudah dijelaskan sambil nunggu tadi. Kalau sudah selesai kita oke kan. Impor data, klik titik tiga. Nah, nanti saya izin ya, Bapak Ibu karena isinya beda nanti silahkan sesuaikan masing-masing daerah. Ada berapa desa. Jadi load dulu baru impor data. Ya. Karena posisinya tadi saya bilang desanya itu belum masuk semua nih gitu. Makanya tadi kalau Bapak Ibu lihat desanya masih kosong-kosong ya. Tuh. Oke. Nah, oke sudah selesai.
kita tutup dulu, terus kita lihat di sini ya. Tadi kan masih kosong ya. Nah, ini sudah ada muncul nih. Ketahuan Logo Utara, Selatan. Nah, sudah muncul semua ya desanya. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu nanti boleh ditambahkan ya. Oke, kita tutup dulu. Kemudian, oke, sudah ya. Berarti di ini nanti data pegawai aktif, nanti Bapak Ibu bisa nambah. Ini juga bisa diimpor dan ekspor ya. Oke, mungkin terus laporan Fiskiodes tadi Bapak Ibu lihat ya sudah muncul. Wah, sudah muncul ya. Jadi di sini ada contoh cetak. Nah, jadi kita bisa melihat nih hasil dari Fiskiodes seperti apa gitu ya. Oke, termasuk penganggaran semuanya sudah muncul karena kita sudah ke sini. Jadi silahkan Bapak Ibu masing-masing lihat. Kemudian untuk referensi-referensi ini lebih ke ini ya. Bapak Ibu bisa tambahkan tapi kita bisa ganti ya. Jadi nanti silahkan dicek masing-masing. Enggak harus ini aspek non keuangan tadi ya. Kecuali yang lainnya juga Bapak Ibu bisa ubah. Ya hanya saja data pegawai aktif nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu. Saya ambil contoh di sini. Kita buatkan user ini ya untuk Irban. Misalkan namanya Pak Yanto. Yanto, IP-nya pangkat golongannya anggaplah sudah ini kan Irban ya. Jadi ketua tim ya. Tiga Alan. Misalkan yang ketua tim. Nah, terus saya juga mau buat user untuk misalkan kalau Irban tadi udah ya. Jadi nggak perlu kayaknya ke anggota tim deh kita ganti gitu. Ini buat Korwas ya. Irban ya Irban ya. Nah, ketika sudah buat user misalkan ya, nanti Bapak Ibu bisa centang terus buat user. Nah, di sini buat user ya. Kalau ketika sudah buat user nanti otomatis nah sudah kebuat di menu user. Nanti usernya itu akan sama semua. Jadi Bapak Ibu bisa ganti misalnya tadi saya yang lain saya jauh ubah jadi supervisor karena di urban ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu saja untuk sementara. Nanti kita akan lanjut di user urban. Yang pasti saat ini sudah sampai ke tahap pengikutan dan PKPT. Semoga nanti Bapak bisa lanjut itu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.